Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri dari kelompok satu dengan beranggotakan satu yaitu Adila Bulan Fajarani, dua Erna Kurniasari, tiga Devi Simanulang, empat Anissa Ramadhani. Hal yang melatar belakangi sistem manajemen lingkungan dalam ISO 14001 yaitu membahas isu lingkungan, yang mana dalam pelestarian lingkungan seringkali tidak sejalan dengan maraknya pembangunan dan berkembangnya industri yang dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidupnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa kasus kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri. Perkembangan sektor industri mengakibatkan dampak negatif berupa penurunan daya dukung lingkungan. Standar internasional ISO 14001-2015 merupakan wahana untuk menjamin kinerja sistem manajemen lingkungan. Standar ISO 14001-2015 muncul sebagai akibat dari adanya beberapa isu lingkungan yang sering dibicarakan dalam masyarakat. Isu lingkungan tersebut adalah polusi udara, polusi air, polusi tanah, limbah, dan bahan-bahan berbahaya, bunyi atau kebisingan dan getaran, radiasi, perencanaan fisik, penggunaan bahan atau material, penggunaan energi, serta keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Selanjutnya itu ya ada tujuan ISO 14001. Yang pertama itu mengetahui sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Yang kedua mengetahui sistem manajemen pengelolaan lingkungan perspektif life cycle assessment. Yang ketiga mengetahui prinsip ekologi industri. Yang keempat mengetahui pemanfaatan limbah dengan reduce, reuse, recycling, dan recovery. Selanjutnya yaitu manfaat sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Berbagai macam dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan ISO 14001 yang sekaligus dapat dianggap sebagai keuntungan dari manajemen lingkungan. Manfaat yang paling penting adalah dari manajemen lingkungan, perlindungan lingkungan. Program ini bukan hanya melestarikan sumber daya alam, namun dapat pula menghemat biaya operasi. Selanjutnya itu ada studi kasus. PTX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak Selanjutnya yaitu ada studi kasus. PTX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan limbah di Jawa Barat, di mana dalam proses pengelolaan melalui beberapa tahap yang setiap tahapnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Isu penurunan kualitas lingkungan mendorong PTX untuk memasukkan persoalan tersebut ke dalam agenda perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. PTX merancang untuk menerapkan standar internasional dan mendukung keberlangsungan perusahaan, yaitu menerapkan dan sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan perspektif LCA, Life Cycle Analysis LCA atau sering juga disebut Life Cycle Assessment merupakan sebuah metode berbasis cradle-to-grave analisis keseluruhan siklus dari proses produksi hingga pengolahan limbah yang digunakan untuk mengetahui jumlah energi, biaya, dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh tahapan daur hidup produk dimulai dari saat pengambilan bahan baku sampai dengan produk itu selesai digunakan oleh konsumen. Setiap langkah LCA dijelaskan dalam standar internasional ISO 14040, ISO 14041. Langkah ini senantiasa berulang, di mana tingkat dari detail dan usaha akan tergantung pada tujuan penelitian World Business Council for Sustainable Development 2002.
Selanjutnya yaitu pengukuran dampak lingkungan dengan pendekatan LCE. 1. Melakukan inventarisasi input-output terkait data aktivitas pada setiap tahapan daur hidup suatu usaha atau kegiatan. Yang kedua yaitu menganalisis tahapan daur hidup yang menyebabkan dampak penting pada setiap tahap proses. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian dampak lingkungan sebagai baseline untuk rekomendasi peningkatan berkelanjutan. Yang keempat yaitu memberikan informasi berbasis data untuk pengambilan keputusan. Kemudian yaitu ada studi kasus LCA. Salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia adalah industri semen yang memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang paling banyak mengkonsumsi dan memproduksi semen. Menurut data Asosiasi Semen Indonesia 2017, konsumsi semen domestik Indonesia pada tahun 2015 mencapai 61,99 juta ton. Dengan terkonsumsi dan anggaran infrastruktur yang terus meningkat, diproyeksikan bahwa konsumsi ini akan terus meningkat hingga mencapai 100 juta ton pada tahun 2026. Untuk mendukung produksi yang sangat baik, untuk mendukung peningkatan ini, industri semen di Indonesia memiliki kapasitas produksi yang sangat baik. Selain memainkan peran penting industri, semen juga menghasilkan emisi dan konsumsi energi yang tinggi. Selanjutnya, prinsip ekologi industri. Konsep ekologi industri terkait dengan proses produksi bersih, yang dikenal sebagai produksi bersih. Ekologi industri mengacu pada sistem industri yang berfungsi sebagai ekosistem, di mana buangan industri digunakan sebagai bahan baku industri yang lain, dan sebaliknya, sehingga tidak ada emisi yang terbuang. Dapat disimpulkan, ISO 14001 adalah standar manajemen lingkungan internasional yang bertujuan untuk membantu mengurangi limbah industri dan kerusakan lingkungan. Meskipun sertifikat tidak diperlukan, pelaksanaan ISO 14001 adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lingkungan. Manfaat penerapan ISO 14001 termasuk menghemat uang dan memperluas atau masuk ke pasar baru. Alasan-alasan lainnya yaitu mengurangi gangguan sosial yang berasal dari keberadaan industri itu sendiri. Misalnya, mengurangi kebisingan, polusi air, polusi udara, kemacetan, dan social responsibility. Yang dimaksud dengan social responsibility yaitu perusahaan sebaiknya mengembalikan profit kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup apabila ada kesalahan dan ada ucapan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.